Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Berjumpa kembali dengan Miss Rini di YouTube channel MIT Nurul Iman 2. Kali ini bersama Miss Rini, kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Untuk pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan pelajaran pekan sebelumnya tentang patuh dan taat. Hari ini, materi kita adalah tentang patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita buka bersama dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Teman-teman semua, sebelumnya kita sudah belajar tentang taat dan patuh kepada Allah, lalu yang kedua kepada Rasulullah. Nah, selanjutnya orang yang harus kita taati setelah Allah dan Rasul adalah kedua orang tua kita. Taat dan patuh kepada orang tua dalam Islam disebut birrul walidain, yang artinya berbakti kepada orang tua. Taat dan patuh kepada orang tua adalah menghormati dan mematuhi segala perintah kedua orang tua selama dalam kebenaran. Perintah taat kepada orang tua terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Nah, teman-teman, apakah kita sudah termasuk menjadi orang yang taat pada dan patuh kepada kedua orang tua? Insya Allah ya. Selanjutnya, Miss Rini akan menjelaskan ciri-ciri orang yang taat dan patuh kepada orang tua. Apakah kita sudah termasuk ke dalam ciri-ciri berikut ini? Yang pertama, ciri-ciri orang yang taat dan patuh kepada orang tua adalah selalu melaksanakan perintah kedua orang tua dengan ikhlas selama dalam kebaikan. Kedua, hormat kepada orang tua dengan sopan, berkata dengan lemah lembut dan juga tidak kasar. Ciri yang ketiga, ringan tangan, yakni suka membantu kedua orang tua sesuai dengan kemampuan kita. Keempat, menyenangkan hati kedua orang tua. Kelima, mendoakan orang tua dan selalu memohon ampunan kepada Allah untuk keduanya. Yang kelima, mengikuti segala nasihat yang baik dan berusaha menyenangkannya. Dan selanjutnya, yang ketujuh, mengucapkan kata-kata yang mengangkat kemuliaan orang tua. Nah, teman-teman, ada juga sikap-sikap yang harus kita hindari ketika kita berhadapan dengan kedua orang tua kita. Karena ketika sikap-sikap itu kita lakukan, maka akan membuat Allah akan murka. Apa saja? Yang pertama yang harus kita hindari adalah berkata "ah" atau "cis" dan tidak memenuhi panggilan kedua orang tua. Selanjutnya, yang tidak boleh kita lakukan adalah membentak atau menghardik kedua orang tua. Ketiga, bermuka masam dan cemberut di hadapan kedua orang tua. Yang keempat, malu mengakui kedua orang tua kita. Astagfirullah. Dan yang kelima, menyuruh atau membuat orang tua menjadi susah. Nah, itu hal-hal yang harus kita hindari ya teman-teman. Selanjutnya, apa saja sih hikmah taat pada kedua orang tua?
Dengan taat kepada orang tua, apa saja yang akan kita dapatkan? Yang pertama, kita akan disayang Allah, Rasulullah, dan pasti juga orang lain. Yang kedua, akan mendapatkan keridhaan dari orang tua dan Allah. Yang ketiga, mendapatkan pahala kebaikan. Yang keempat, menjadi anak yang solih dan solihah. Dan yang kelima, mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Taat dan patuh kepada guru. Anak yang beradab adalah anak yang taat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kita ketika kita berada di sekolah. Guru adalah pengganti orang tua kita ketika kita berada di sekolah. Taat dan patuh kepada guru artinya kita mematuhi segala nasihat yang diberikannya dan juga menjalankan semua perintahnya serta meninggalkan semua yang dilarang. Taat dan patuh kepada guru bukan karena kita takut pada hukuman, tetapi semua kita laksanakan dengan penuh keikhlasan untuk kebaikan kita. Nah, sebagai siswa, hendaknya kita menerima segala apa yang diberikan oleh guru dengan baik. Sebagaimana orang yang sedang sakit patuh kepada dokter yang berbelas kasih. Sikap hormat dan patuh kepada guru dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara-cara berikut ini. 1. Memuliakan, tidak menghina atau tidak mencaci guru. Yang kedua, pergi sekolah dengan ikhlas dan penuh semangat. Yang ketiga, kita belajar hendaknya berpakaian rapi dan juga sopan. Keempat, taat dan patuh melaksanakan perintah guru. Selama untuk kebaikan ya teman-teman. Kelima, memperhatikan guru yang sedang menerangkan pelajaran. Yang keenam, menunjukkan sifat rendah diri kepada guru, selalu menghormati dan juga bersikap sopan. Berikut ini ciri-cirinya. Pertama, memperhatikan pelajaran yang diberikan ibu guru atau bapak guru. Kedua, mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Tiga, melaksanakan segala nasihat yang diberikan oleh guru. Keempat, mengucapkan salam ketika berjumpa guru. Mencium tangan ibu guru atau bapak guru ketika bersalaman. Nah, saat ini sedang pandemi ya teman-teman, jadi bersalamannya tidak perlu bersentuhan. Lalu selanjutnya yang ke-6, tidak melupakan kebaikan guru. Yang ke-7, bertanya dengan sopan ketika kamu belum paham pelajaran. Dan yang terakhir, tidak mendahului dan memutuskan pembicaraan yang diucapkan oleh guru-gurumu. Lalu, apa hikmahnya taat dan patuh kepada guru? Pertama, disenangi Allah dan Rasul-Nya, disenangi orang banyak, akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, menjadi anak yang soleh dan soleha, mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan keberkahan dalam hidup, dan mendapatkan ilmu yang berkah. Karena bapak dan ibu guru adalah pengganti orang tua di sekolah, nah bapak ibu guru mengharapkan kebaikan untuk peserta didiknya. Jadi kita harus taat dan patuh kepada perintah, nasihat, dan apapun yang disampaikan oleh gurumu. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan materi hari ini? Alhamdulillah. Insya Allah teman-teman juga dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya kita tutup pelajaran dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.